Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayuhal ikhwah, para jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul. Kita sedang membahas beberapa makna dari nama-nama Allah. Poin terakhir yang sedang kita bahas adalah salah satu nama Allah, yaitu Al-Ali. Artinya yang maha tinggi. Ketinggian Allah mencakup 3 hal. Pertama, kekuasaan. Kedua, sya'an atau kemuliaan, keagungan. Ketinggian Allah dalam 2 hal ini tak ada yang menentang, tak ada yang mengingkari. Allah maha tinggi dalam hal kekuasaan juga kemuliaan. Dan yang ketiga, Allah maha tinggi dari aspek zat. Zat Allah tertinggi di atas seluruh makhluknya, karena makhluk Allah yang paling tinggi adalah arsy, dan Allah istiwa di atas arsy. Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Akan tetapi sekalipun Allah maha tinggi di atas arsy, Allah maha melihat, mengetahui seluruh yang terjadi di muka bumi, bahkan di dalam perut bumi, bahkan apa yang dibisikkan oleh hati-hati manusia. Oleh karena itu, ketinggian Allah juga mencakup tinggi dari aspek zat. Ayat Al-Quran sudah kita terangkan puluhan, hadis juga banyak. Dan itu sudah kita jelaskan. Untuk melengkapi bagaimana penjelasan para sahabat dan para ulama tentang ketinggian Allah dari aspek zat ini. Berkata Umar radhiyallahu an, kata beliau, innamal amru hahuna. Urusan itu berasal dari sana. Wa asyara biyadihi ila sama, sambil menunjuk dengan tangannya ke atas langit. Lalu beliau menyatakan, wailul liddayanil ard min dayanis sama. Kecelakaan bagi para pembuat agama di muka bumi dari pembuat agama yang ada di langit. Pembuat agama yang ada di langit siapa? Allah. Pembuat agama yang ada di muka bumi ya manusia bikin-bikin agama. Ini mengisyaratkan bahwa Umar meyakini Allah ada di atas langit. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, al-arsyu fawqal ma'
wallahu fawqal arsh la yakhfa alaihi syai'un min a'malihim. Arsy itu berada di atas air. Di atas langit ketujuh itu ada air. Sudah kita terangkan waktu menjelaskan syarah kitab Tauhid tentang arsy Allah, tentang kursi Allah. Di atas langit ketujuh ada air. Kedalaman air itu sejauh jarak langit dan bumi. Di atas air itu ada kursi Allah. Dan kursi Allah jauh lebih besar daripada langit dan bumi. Di atas kursi Allah itu ada air lagi. Dan di atas air ada arsy. Di atas arsy tidak ada makhluk apapun. Allah istiwa di atas arsy. Tidak butuh kepada arsy, tidak menempel kepada arsy. Ba'inun min khalqi, terpisah dari makhluknya. Nah, kata Abdullah bin Mas'ud, arsy itu di atas air. Dan Allah berada di atas arsy. Tapi tak ada sedetik, sedikit pun dari amal-amal kalian yang tersembunyi dari pengawasan Allah. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, walakin alimallahu min fawqi arsyihi anni lam uhib qatlah. Yani Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Utsman, Aisyah berkomentar. Kata beliau, akan tapi Allah yang mengetahui berada di atas arsy-Nya, Dia tahu bahwa aku tidak suka terhadap pembunuhan terhadap Utsman ini. Aisyah pun ketika menyatakan ketidaksukaannya terhadap peristiwa terbunuhnya Utsman sampai menyebut Allah yang ada di atas arsy. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-kursiyyu mawdi'ul qadamain. Kursi itu tempat kedua kaki Allah. Dalam hadis, al-kursiyyu mawdi'u qadamai rahman. Kalau ini ucapan Ibnu Abbas. Kursi itu tempat kedua kaki Allah yang Maha Rahman. Tapi ada tapinya. Laisa kamitslihi syai'un. Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Baik kedua kaki Allah tentu saja tidak sama dengan kedua kaki makhluk manapun. Ya boleh ditaktil, taktil itu diingkar. Enggak, Allah enggak punya kaki. Kalau punya kaki sama dengan makhluk. Kan gitu ya. Kita balikan. Kalau enggak punya kaki enggak sama dengan makhluk. Ada makhluk yang enggak punya kaki? Banyak. Ingin mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk, tapi tanpa disadari dia terjerumus ke dalam penyerupaan Allah dengan makhluk yang lebih hina. Makhluk yang enggak punya kaki lebih hina daripada yang punya kaki. Ya, makanya jangan pakai otak. Nas. Kata hadis, Allah punya kaki, ya. Ini hadis. Kata ayat, ya. Yauma yukshafu an saqin. Pada hari itu Allah menyingkapkan betisnya. Al-Quran itu. Tapi betis Allah tidak sama dengan betis makhluk manapun. Demikian juga ketika menempati kursi, laisa kamitslihi syai'un. Kalau kita menempati kursi, nempel dan butuh kursi itu. Kalau Allah ba'idun min khalqih, terpisah dari makhluknya.
dengan kaifiat atau tata cara menempati yang tidak sama dengan menempati makhluk. Kalau makhluk menempati sesuatu harus nempel dan butuh. Allah enggak seperti itu. Laisa kamitslihi syai'un. Tapi wajib diyakini karena nas hadis. Kata Ibnu Abbas, kursi itu tempat kedua kaki Allah. Wal arsyu la yaqdiru ahadun qadra, sedangkan arsy tak ada seorang pun yang mampu mengetahui kadar besarnya, saking besarnya. Innallaha ta'ala kana ala arsyihi qabla an yakhluqa syai'a. Kata Ibnu Abbas, Allah berada di atas arsy sebelum menciptakan apapun. Lalu ketika terjadi peristiwa hadithul ifki, berita dusta fitnahan kepada siapa? Kepada Aisyah radhiyallahu anha. Difitnah Aisyah. Orang munafik yang menghembuskan api fitnah itu dan para sahabat banyak yang terpengaruh ikut menyebarkan. Sampai turun ayat surah An-Nur yang menunjukkan Aisyah bebas dari seluruh tuduhan itu. Berkata Ibnu Abbas, wa anzalallahu bara'ataki min fawqis sab'is samawat. Allah menurunkan keterangan tentang bersihnya dirimu hai Aisyah dari tuduhan yang Allah turunkan dari atas langit yang 7. Itu ungkapan para sahabat. Semua menyatakan Allah di atas langit, tepatnya di atas arsy. Dan banyak lagi sahabat lain. Ada ratusan ucapan para sahabat. Nah, selain itu bagaimana ungkapan para ulama tabi'in tentang keberadaan Allah secara zat di atas arsy. Berkata Masruq radhiyallahu an, ketika berbicara menyampaikan sebuah hadis dari Aisyah, kata Masruq, haddatsatni as-siddiqah habibatullah al-mubarra'ah min fawqis sab'is samawat. Masruq ini ulama tabi'in, murid Aisyah, sering menerima hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Setiap kali menyampaikan hadis dari Aisyah, berkata Masruq, haddatsatni, telah menceritakan kepadaku, as-siddiqah, maksudnya Aisyah, habibatullah, kekasih Allah, al-mubarra'atu min fawqis sab'is samawat, orang yang telah dinyatakan bersihnya beliau dari tuduhan yang Allah turunkan dari atas langit yang ke-7. Berkata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala tentang ucapan Masruq ini bahwa sanad hadis ini sahih. Berkata Ad-Dhahhak salah seorang ulama tabi'in, ketika menafsirkan Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat yang ke-7, di ayat itu Allah menyatakan, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada 3 orang yang berbisik 3 orang kecuali Allah yang keempatnya. Maknanya Allah dengar bisikan mereka. Jangankan dibisikan, kalau dibisikan ada suara, ada. Yang tidak dibisikan, kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada terjemahannya. Kalau dalam bahasa Sunda ada nu digerenteskeun dina hate. Kalau berbisik diharewaskeun, kalau di dalam hati digerenteskeun ya. Kalau dalam bahasa Indonesia dalam hati apa? Dibisikkan dalam hati. Padahal bisik mah ada suara merebet-bet eta bisik eta teh.
Tapi kalau dalam hati gerentes. Digerenteskan dalam hati, Allah dengar, Allah tahu. Apalagi dibisikkan. Kata Allah, ma yakunu min najwa thalathatin, tidak ada 3 orang yang berbisik illa huwa rabi'uhum, kecuali Allah lah yang keempatnya. Berkata Allah ketika menafsirkan ayat ini, huwa fawqal arsh wa ilmuhu ma'ahum aina makanu. Allah zatnya ada di atas arsh, tapi ilmunya menyertai seluruh makhluk. Ilmunya mengetahui semua hal, tak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Makanya walaupun secara zat Allah berada di atas arsh, untuk berdoa taqarrub mendekat kepada Allah enggak harus naik ke atas seperti pola fikir Fir'aun. Fir'aun kan ketika Nabi Musa mengatakan Allah ada di atas langit, apa kata Fir'aun? Hei Haman, buatkan bagiku bangunan yang tinggi, saya mau naik mau lihat Tuhannya Musa. Pola fikir si Fir'aun kan gitunya. Enggak harus begitu. Walaupun Allah di atas arsy, berbisik dalam hati, ngagerentes dina hati, Allah dengar. Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami yang telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan dalam hati. Untuk mendekat kepada Allah cukup berdoa secara lirih, Allah tahu. Gak perlu naik. Jangan punya pola fikir seperti Fir'aun tadi. Kalau orang yang meyakini Allah di atas arsy, kalau mau ke Allah harus pakai Apollo, pakai helikopter. Persis Fir'aun pola fikirnya tuh. Ada yang ngomong gitu? Ada. Tasyabahat qulubuhum, hati mereka itu sepemikiran dengan Fir'aun. Berkata tadi Allah di atas arsy, tapi ilmunya mencakup segala sesuatu. Berkata Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, bukan Rabi'ah al-Adawiyah, bukan, beda lagi itu. Ini Rabi'ah laki-laki, bukan wanita. Rabi'ah bin, bukan binti, bin Abi Abdurrahman, seorang ulama tabi'in. Ketika ditanya tentang istiwanya Allah di atas arsy, ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah menciptakan, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal arsy. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari lalu istiwa di atas arsy. Istiwa itu secara harfiah maknanya artinya tegak. Allah tegak di atas arsy dengan cara tegak yang tidak sama dengan tegak makhluk manapun. Laisa kamitslihi syai'un. Seperti Allah mendengar, cara mendengarnya tidak sama dengan makhluk manapun. Melihat tidak sama dengan melihat makhluk manapun. Istiwa atau tegak juga begitu. Sama. Tidak sama dengan makhluk manapun. Ketika Rabi'ah bin Abdurrahman ditanya tentang istiwa, beliau menjawab, al-istiwa'u ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul minallahi risalah wa 'ala rasulil balagh. Istiwa itu tidak asing, tidak misterius. Makna istiwa tegak, diketahui. Tapi caranya ghairul ma'qul, tidak bisa terfahami oleh akal istiwanya Allah. Karena istiwanya Allah tidak sama dengan istiwa makhluk manapun. Tidak bisa terjangkau akal. Rasul menyatakan, tafakkaru fi khalqillah, dalam riwayat tafakkaru fi ala'illah wa la tafakkaru fi dzatillah fa innakum lan taqdiru qadrah.
Fa innakum lam taqdiru qadrah. Berpikir kamu tentang makhluk ciptaan Allah, jangan berpikir tentang zat Allah, kamu gak akan mampu. Oleh karena itu makna istiwa tegak, tapi cara tegaknya gak bisa terjangkau oleh akal kita. Dari Allah lah risalah, termasuk risalah yang isinya Allah istiwa di atas arsy, itu Allah yang menyatakan. Dan kewajiban para rasul hanya menyampaikan, wa alaina tasdiq, dan wajib bagi kita membenarkan. Dan banyak lagi ulama tabi'in yang lain yang menjelaskan Allah istiwa di atas arsy secara zat. Termasuk ulama-ulama tabi'in, termasuk imam madhab yang 4. Apa mereka berbicara tentang keberadaan Allah? Iya. Karena pembicaraan ini bersumber dari Quran, hadis, dan ucapan para sahabat. Otomatis ulama-ulama berikutnya ya membahas juga. Di antaranya berkata Imam Malik rahimahullah. Imam Malik termasuk tabi'ut tabi'in. Tidak jumpa dengan sahabat. Beliau berkata, Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makanin la yakhlu minhu syai'. Allah itu berada di atas langit, tapi ilmunya berada di setiap tempat. Artinya setiap tempat Allah ketahui, tak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Datang seseorang ke majlis Imam Malik. Ketika Imam Malik mengajar, dia bertanya, ya Imam, Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Kaifa istawa? Wahai Imam, Allah istiwa di atas arsy. Bagaimana cara istiwanya di atas arsy? Dia menanyakan cara istiwanya Allah. Ini yang disebut dengan takyif. Takyif itu bertanya dengan pertanyaan kaif. Kaif itu bagaimana? Termasuk disebut takyif. Minta penjelasan cara istiwanya Allah. Apa kata Imam Malik? Al-kaifu ghairu ma'qulin, wal istiwa'u minhu ghairu majhulin, wal imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'atun, wa inni akhafu an takuna dhallan wa amara bihi fa akhrij. Kata Imam Malik, cara istiwanya Allah tidak bisa terjangkau oleh akal, karena laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa dideskripsikan, dijelaskan bagaimana, enggak. Dan enggak boleh takyif. Makna istiwa diketahui, istiwa itu tegak. Kan cuma gimana cara tegaknya itu yang majhul, itu yang misterius, yang tidak difahami, tidak diketahui. Sama dengan mendengar. Mendengar kita tahu arti mendengar, yaitu mampu menangkap suara dan memahaminya. Tapi cara mendengarnya Allah tidak sama dengan cara mendengarnya makhluk. Tidak boleh ditanyakan bagaimana cara mendengarkannya makhluk. Jangankan cara mendengar Allah, cara mendengar makhluk yang lain kita nggak tahu. Umpamanya konon, katanya konon lumba-lumba di lautan itu bisa mendengar suara puluhan kilometer gitu ya. Mangsanya di sana lagi luka, puluhan kilometer tahu, bisa mendengar. Gimana cara mendengar? Nggak tahu kita. Bagaimana semut bisa tahu di sana ada gula tumpah? Sok kita tumpahin gula. Biarkan beberapa menit, kemudian ngalut ngabandalut atuh si semutnya prung. Bagaimana cara semut tahu? Kita nggak tahu.
Apakah si gula itu memancarkan sinyal? Ditangkap oleh antena, kan semut punya antenanya. Mungkin ada GPS-nya. oleh satelit diantarkan ke antena semut, di sana ada gula, buka GPS, oh di sana, dan nggak pernah salah, ya nggak? Ini gula, di sana garam, salah ke garam, nggak pernah. Kita aja mencari tempat lewat GPS, benar ya? Suka nyasar? Suka. Suka nyasar. Jadi makhluk aja kita nggak tahu cara mendengar sebagian makhluk, cara mengetahui sebagian makhluk, nggak tahu bagaimana caranya. Tapi ada apalagi Allah, cara mendengar, cara melihat, cara istiwa kita nggak tahu. Jadi kata Imam Malik, caranya tidak bisa difahami. Makna istiwa terfahami, itu tegak. Iman bahwa Allah istiwa wajib, karena Allah menerangkan itu dalam Al-Quran. Bertanya cara istiwanya adalah bid'ah. Saya khawatir kamu punya pemikiran sesat. Keluar, disuruh keluar orang itu oleh Imam Malik, diusir. Kalau umpamanya kita lagi ngaji gini, saya ngusir seseorang, kamu mempengaruhi orang, keluar sana, viral atau adanya. Ustadznya yang disesatkan, ustadz sesat ngusir jamaah. Imam Malik ngusir. Karena apa? Khawatir pola fikir dia yang seperti itu meracuni jamaah yang lain. Ingat, racun gak perlu banyak untuk merusak. Sesuatu yang merusak, virus kecil, saking kecilnya gak kelihatan. Bakteri, kuman, saking kecilnya gak kelihatan. Itu gak perlu gede, cukup satu virus masuk, rusak, ada yang mati. Ular ketika memasukkan bisa gak perlu segelas, cukup 1-2 tetes merusak semuanya, ya enggak? Racun itu nggak perlu banyak, sedikit efeknya luar biasa. Apalagi racun akidah. Makanya Imam Malik lebih baik menyuruh orang itu keluar daripada meracuni jamaahnya dari aspek akidah. Itu pernyataan Imam Malik. Pernah Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad, ditanya, Allahu fawqas sama'is sabi'ah ala arsyihi ba'inun min khalqih wa qudratuhu wa ilmuhu bikulli makan. Apakah Allah itu berada di atas langit ketujuh, di atas arsy-Nya, tapi dia terpisah dari makhluknya, ba'inun min khalqih. Berada di atas arsy itu tidak nempel, tidak bertopang kepada arsy, enggak, ba'inun min khalqih. Kalau Allah di atas arsy jangan difahami menempati dan butuh arsy, ya tidaklah. Jangankan Allah di atas arsy, atau awan ada di atas gunung, apakah gunung itu menopang awan? Tidak. Nempel di gunung, awan itu di gunung? Tidak. Besar mana awan dengan gunung? Besar awan, besar gunung. Bisa besar awan, bisa besar gunung, tergantung. Kalau awannya kecil berarti gunung lebih besar. Tapi lagi sekarang musim hujan, mendung. Awan sekarang dengan gunung besar mana? Awan. Jangankan gunung, sekota Bandung sekarang kan gelapnya, terhalang oleh awan. Kalau di Eropa musim dingin, sekarang bulan apa? Maret. Kalau kemarin mulai November, Desember, Januari, musim dingin, winter, puluhan negara Eropa tertutup awan semuanya. Sampai matahari gak masuk, mau siang mau malam sama. Kayak maghrib gitu.
Awan jauh lebih besar daripada puluhan negara, bukan hanya kota. Awan berada di atas gunung, nempel? Tidak. Awan itu butuh gunung? Tidak. Gunung itu lebih besar dari awan? Tidak. Kenapa kalau dikatakan Allah istiwa di atas aras, difahami, oh butuh aras, oh nempel di aras, oh arasnya lebih besar dari Allah. Kenapa mikirnya kayak gitu ya? Karena memang pakai otak mereka. Intinya ingin mengingkari sifat-sifat Allah, termasuk istiwanya Allah di atas aras. Ini Imam Ahmad ditanya, apakah Allah berada di atas langit, di atas aras dan terpisah dari makhluknya, tapi kekuasaan dan ilmunya mencakup seluruh tempat? Apakah begitu? Kata Imam Ahmad, na'am. Huwa ala arsyihi wa la yakhlu syai'un min ilmi. Ya, dia berada di atas arasnya, tapi sesuatu pun tak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah. Berkata Ishaq bin Rahawai, dia seorang ulama tabi'in juga, segenerasi sama Imam Ahmad. Dia juga pernah ditanya oleh murid-muridnya, ma hadhil ahadits? Bagaimana dengan hadis-hadis ini? Hadis yang menjelaskan Allah istiwa di atas aras. Tarawna annallaha yanzilu ila sama'id dunya? Apakah engkau berpendapat Allah turun ke langit dunia, dari aras turun ke langit dunia? Apa kamu meyakini ini? Hadis-hadisnya banyak. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim dalam dua kitab sahih. Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga akhir malam. Sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu hadis ini. Apakah kamu meyakini hadis-hadis ini? Dia menjawab, na'am ya. Rawahu thiqat alladzina yarwunal ahkam. Hadis-hadis ini diriwayatkan oleh rawi-rawi terpercaya yang juga meriwayatkan hadis-hadis hukum. Kenapa kalau hadis hukum diterima, tapi hadis tentang istiwanya Allah di atas aras atau turunnya Allah dari aras ke langit dunia ditolak? Kenapa? Orang yang meriwayatkannya sama. Lalu bertanya lagi muridnya, yanzilu wa yada'ul aras? Apakah Allah turun dari aras dan meninggalkan arasnya? Kalau makhluk berada di suatu tempat lalu turun, tempat tadi gimana? Kosong. Kalau Allah turunnya dipahami begitu, berarti sama dengan makhluk. Nggak boleh dipahami begitu. Perhatikan penjelasan Ishaq bin Rahawai ini. Kata beliau, yaqdiru ayyanzila min ghairi ayyakhluwa minhul arash. Apakah, ini murid-muridnya masih bertanya lagi, Allah mampu turun dari aras tanpa membuat di atas aras itu kosong dari dirinya? Dia jawab, na'am, ya. Yanzilu Rabbuna min ghairi ayyakhluwa minhul aras. Allah turun dari aras ke langit dunia tanpa membuat tempat di atas aras itu menjadi kosong dari diri Allah. Enggak. Itulah salah satu sifat Allah yang berbeda dengan sifat makhluknya. Makanya nggak akan ada pemikiran kalau Allah turun dari aras ke langit dunia di sepertiga akhir malam, kalau begitu Allah nggak pernah di atas aras dong ya. Karena setiap sepertiga akhir malam selalu bergulir di setiap tempat, ya enggak? Kalau begitu arasnya kosong. Itu kalau makhluk. Allah mah tidak. Yanzilu Rabbuna ila samai dunya min ghairi ayyaj'ala arsyahu khalian minhu. Allah turun dari aras ke langit dunia tanpa membuat arasnya kosong. Dan itulah salah satu di antara
sifat Allah, memadukan antara istiwanya Allah di atas arsy dengan turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga akhir malam. Ada seseorang yang bertanya kepada Imam Ibnul A'rabi. Maksud Ibnul A'rabi di sini Abu Bakar Ibnul A'rabi, pakai alif lam, Al-A'rabi, bukan Ibnu Arabi, bukan, beda lagi. Kalau Ibnu Arabi divonis sesat oleh para ulama. Yang menganggap sesat Ibnu Arabi itu bukan orang ulama yang dianggap keras, tapi yang dianggap lembut. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal. Nanti di kitab ini juga ada ya penjelasan tentang Imam Al-Ghazali menyesatkan Ibnu Arabi, Ibnu Sina dan yang lain, ada nanti di kitab ini. Salah satu Ibnu Arabi tanpa alif lam. Nah, ada lagi Abu Bakar Ibnul A'rabi. Ini ulama Ahlus Sunnah. Ibnul A'rabi ditanya, "Ya Aba Abdullah, ma makna qawlihi ar-Rahmanu 'alal arsy istawa?" Qal huwa ala arsyihi kama akhbara. Wahai Abu Abdullah, apa makna ayat bahwa Allah yang Maha Rahman istiwa di atas arsy? Dia menjawab, dia berada di atas arsy seperti yang dia beritahukan ke kita. Lalu orang tadi bertanya lagi, laisa kadzak? Innama maknahu istaula. Bukan begitu wahai Imam. Makna istiwa adalah istaula. Kata orang itu. Sotoy. Istaula itu menguasai. Samalah umpama Pak Fulan menduduki kursi bupati selama 5 tahun. Apa arti menduduki kursi bupati di sana? Apa duduk terus selama 5 tahun? Tidak, tapi berkuasa di kabupaten yang dia kuasai. Makanya istawa diartikan istaula. Katanya begitu. Jadi Allah istiwa di atas arsy, maknanya menguasai arsy. Ada yang begitu? Yang berpemahaman begitu ada apa tidak? Ada. Bukan orang awam, Ustaz beken. Ini bahaya. Termasuk orang yang sotoy tadi yang bertanya kepada Imam Ibnul A'rabi. Bukan begitu maknanya wahai Imam, innama ma'nahu istaula. Apa jawab dia? Uskut. Dibentak. Uskut. Ma yudrika ma hadha? Al-Arab la taqulu lirrajul istawla 'ala syai' hatta yakuna lahu fihi mudad fa ayyuhuma ghalaba qila istawla. Wallahu ta'ala la mudada lahu wa huwa 'ala arsyihi kama akhbara. Diam kamu. Kamu ngerti enggak omonganmu? Orang Arab tidaklah berkata istaula kepada orang lain terhadap sesuatu kecuali orang yang berkuasa itu punya tandingan, punya saingan, berebut sesuatu. Siapa yang menang itu istaula. Istaula itu menguasai setelah berjuang memperebutkan dengan pihak lain yang ada tandingan. Lalu dia menang barulah istaula. Itu makna istaula. Sedangkan Allah tidak ada tandingan. Kalau meyakini makna istiwa di atas arsy maknanya istaula, bahaya. Dia meyakini Allah punya tandingan sebelumnya. Memperebutkan arsy. Lalu Allah menang, lalu istaula, yang lain kalah entah kemana. Itu bahaya loh. Itu pertama. Kedua, sebelum Allah istiwa di atas arsy, Allah
menciptakan langit dan bumi 6 hari itu. Ketika menciptakan langit dan bumi tidak istiwa di atas arsy. Ayat banyak. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal arsy. Allah yang menciptakan langit dan bumi 6 hari lalu setelah itu istiwa di atas arsy. Kalau umpamanya istiwa di sana menguasai, maknanya sebelum atau ketika menciptakan langit dan bumi berarti arsy dikuasai oleh siapa itu? Bukan oleh Allah ya. Arsy itu bahayanya. Kalau istiwa dimaknai, difahami istaula. Jadi tidak heran dari dulu ada orang yang memahami istiwa dengan makna istaula, berkuasa. Dibentak ini di zaman tabi'ut tabi'in, di zaman Ibnul A'rabi. Dibentak, uskut, diam kamu. Ma yudrika ma hadza? Tahu enggak kamu ngomong apa kamu ini? Orang Arab tidaklah mengatakan seseorang istaula terhadap sesuatu kecuali sebelumnya dia berebut dengan yang lain lalu dia menang lalu istaula. Kalau istiwanya Allah di atas arsy dimaknai istaula, berkuasa, bahaya. Dari sinilah maka kita mengetahui makna istaula dengan makna yang sebenarnya, tegak. Cuma wajib diyakini pertama, tegaknya Allah tidak bisa dideskripsikan, diterangkan kaifiatnya, caranya. Karena tidak ada yang menyerupainya. Tidak sama dengan cara tegaknya makhluk manapun. Batang pohon tegak di atas di atas pangkalnya. Oleh Allah disebut istawa. Dalam surah Al-Fath ayat terakhir, ayat yang ke-29, kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqih. Jadi para sahabat itu ibarat sebatang pohon. Kazar'in akhraja syat'ahu, yang mengeluarkan tunasnya. Fa'azarahu, lalu tunas itu tumbuh membesar. Fastaghlada, menguat. Fastawa, lalu batang itu tegak di atas akarnya. Pohon batang disebut istiwa, fastawa. Tiang listrik istiwa. Tentara ketika berbaris istiwa. Istiwa tentara, tiang listrik, pohon sama beda. Apalagi dengan istiwanya Allah di atas arsy, berbeda. Laisa kamitslihi syai'un. Ya. Inilah penjelasan para sahabat, para ulama tabi'in, para ulama tabi'ut tabi'in. Apakah termasuk imam madhab yang 4? Ya, tadi Imam Malik sudah, Imam Ahmad sudah. Bagaimana dengan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Di dalam sebuah kitab namanya Mukhtasarul Ulum, muallif telah menerangkan bahwa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, al-qawlu fi sunnah allati ana 'alaiha wa ra'aitu 'alaiha alladhina ra'aitu mithla Sufyan wa Malik wa ghairihima iqrarun bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Allah ta'ala ala arsyihi fis sama'i yaqrubu min khalqihi kaifa yasha wa yanzilu ila sama'i dunya kaifa yasha. Kata Imam Syafi'i, sunnah yang aku yakini dan aku melihat sunnah ini pun diyakini oleh para ulama generasi pendahulu seperti Imam Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, juga Imam Malik dan yang lainnya,
mereka mengikrarkan syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, dan sesungguhnya Allah berada di atas arsy, di atas langit, tapi dia dekat kepada makhluknya sebagaimana yang dia kehendaki, dan turun ke langit dunia sebagaimana yang dia kehendaki. Berkata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala bahwa ucapan riwayat Imam Syafi'i ini adalah riwayat yang sahih sebagaimana yang beliau jelaskan dalam kitab namanya Mukhtasar Al-Ulu, halaman 189 dan 190, yang menjelaskan imam madhab yang 4 pun meyakini istiwanya Allah di atas aras, dan banyak lagi ucapan ulama-ulama lain. Akan tetapi sekalipun secara zat Allah berada di atas aras yang menurut kita sangat jauh, jarak terjauh kita di sini di alam dunia. Di atas kita ada langit pertama, itu juga langit pertama jauhnya bingit kata kita. Kedua, ketiga sampai ketujuh, apalagi aras, apalagi di atas aras Allah istiwa di sana, jauh menurut kita. Tapi sekalipun Allah di atas aras, Allah mengawasi, mengetahui secara detil lahir dan batin yang terjadi di alam dunia ini. Sebagaimana firman Allah. Pertama surah Thaha mulai ayat 5 sampai 7. Allah menyatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah istiwa di atas arsy. Nah di ayat ketujuhnya, walaupun Allah istiwa di atas arsy, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kalau kamu mengeraskan ucapanmu, ketahuilah bahwa Allah mengetahui baik ucapan yang tersamar atau juga yang tersembunyi, apalagi yang keras. Lihat lagi surah Al-Hadid ayat yang keempat, Allah berfirman, Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Kata Allah, dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi pada 6 hari. Lalu dia istiwa di atas arsy. Dan dia tahu apa yang masuk ke dalam tanah, apa yang keluar dari tanah, apa yang turun dari langit, apa yang naik ke langit. Semuanya Allah tahu. Kalau kita kan nggak tahu apa yang masuk ke tanah selain cacing, jangkrik gitu ya, ular. Allah tahu semuanya. Yang keluar dari bumi apa, yang naik ke langit, yang turun dari langit kita nggak tahu. Allah semua tahu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu menyertai kalian di mana saja kalian berada, dan Allah Maha melihat apapun yang kalian lakukan. Coba lihat ketika menerangkan ayat ini. Para ulama menyatakan, fahuwa subhanah ma'uluwihi aqrabu ilal abdi min unuqi rahilatihi wa min hablil warid. Wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa huwa subhanah qaribun fi uluwihi aliyun fi danwihi. Ini kalimat luar biasa. Singkat, padat, tapi dalam. Allah Azza wa Jalla sekalipun dia sangat tinggi, tapi dia lebih dekat kepada hambanya dibanding urat lehernya sendiri. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada manusia dibanding urat lehernya sendiri. Dan dia mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hatinya. Allah itu dekat kepada makhluk dalam ketinggiannya,
dan tinggi dalam kedekatannya. Sekalipun berada di tempat yang tertinggi, tapi Allah dekat dengan makhluknya. Tapi di dalam kedekatan Allah dengan makhluk, Allah tetap berada di tempat yang sangat tinggi. Sampai-sampai dikatakan wa hatta inna danwihi ta'ala min khalqihi akhiral lail aw asyiyata arafah yakunu ta'ala aliyan fanuzuluhu ta'ala ala ma yaliqu bijalalihi la na'lamu kaifiyatahu. Sampai ketika Allah dekat dengan makhluk di sepertiga akhir malam, atau Allah dekat dengan makhluk di sore hari, hari Arafah. Sepertiga malam itu saat terdekat seorang dengan Allah, karena Allah turun ke langit dunia. Menentang menantang hambanya yang mau berdoa, yang mau istighfar, yang mau minta sesuatu pasti akan dikabulkan. Demikian juga di sore hari, di hari Arafah, sekalipun Allah dekat di hari itu, di sepertiga akhir malam, tapi tetap Allah tinggi di atas arsy-Nya. Turunnya Allah dari arsy ke langit dunia dengan makna yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah. Maka kalau difahami kalau Allah turun ke langit dunia, berarti Allah kecil, lebih kecil daripada dunia. Itu nggak layak makna itu bagi keagungan dan kemuliaan Allah. Berarti bukan begitu maknanya, salah. Kalau begitu arusnya nanti kosong, keliru juga, salah juga ya, dan seterusnya. Jadi dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah, la na'lamu kaifiyatahu, tapi kita tidak tahu kaifiatnya, tata caranya. Bagaimana tata cara dan hakikat turunnya Allah kita tidak tahu. Tapi wajib diyakini Allah turun karena Allah yang menerangkan hal itu melalui lisan Rasulnya dalam hadis yang sahih. Tadi juga dikatakan Allah menyertai seluruh makhluk. Innallaha ma'al muttaqin, ma'as sabirin, ma'al muhsinin. Allah menyertai orang sabar, orang takwa, orang yang berbuat kebaikan. Malah wa huwa ma'ahum aina ma kanu, Allah menyertai seluruh makhluk di mana saja makhluk ini berada. Ini ayat, betul ayat pasti benar. Apakah maknanya Allah ada di mana-mana? Orang sabar ada di mana-mana. Orang takwa ada di mana-mana. Seluruh makhluk Allah sertai, berarti Allah menyertai makhluknya, menyatu dengan makhluknya. Apakah begitu? Salah, keliru. Sudah kita terangkan, kalau diyakini Allah menyatu dengan seluruh makhluknya, seluruh makhluk ini hancur loh. Buktinya apa? Gunung yang kuat besar ketika Allah menampakkan diri di sana atas permintaan siapa? Nabi Musa. Hancur berkeping-keping. Makhluk apapun di dunia yang disertai oleh Allah hancur berkeping-keping. Apalagi manusia. Jadi apa makna penyertaan Allah? Ada dua jenis penyertaan Allah. Pertama, ma'iyah amah, penyertaan secara umum. Maknanya ihatatuhu bikulil khalqi ilman wa qudratan. Artinya Allah meliputi seluruh makhluk baik ilmu ataupun kekuasaan. Allah menyertai seluruh makhluk artinya Allah mengetahui, melihat, menyaksikan, menguasai seluruh makhluk. Ini namanya penyertaan dengan makna umum. Dan ini bukan ta'wil. Ini terfahami di dalam semua bahasa. Contoh, bulan purnama sekarang tanggal 15 ya, Sya'ban 16. Masih bulat-bulan tuh. Kita lihat ke atas, bulan ada di atas. Lari ke Jakarta, lihat ada di atas. Lari ke Surabaya, lihat bulan ada di atas. Kita katakan
bulan selalu menyertai kita dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Ada yang berkata begitu? Kalimat ini benar salah? Benar. Apa maknanya? Apakah bulan itu bersama-sama kita secara zat? Tidak, bulannya tetap di atas. Tapi cahaya bulan selalu sampai kepada kita dimanapun kita berada. Di Bandung, di Surabaya, di Jakarta, di tempat lain, tetap ada bulan. Itu takwil? Bukan. Itu pemahaman dari sebuah kalimat yang secara otomatis terfahami oleh siapapun yang mendengar. Nggak ada yang mengingkari. Bulan selalu menyertai kita di malam purnama, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Bohong, enggak, bulan tuh di sana nggak ngikut kamu. Apa ada yang begitu? Enggak. Langsung aja paham. Oh, yang dimaksud adalah cahaya bulan selalu sampai. Itu bukan takwil, ya. Jadi Allah menyertai seluruh makhluk, artinya Allah mengawasi. Ilmu Allah sampai kepada mereka. Kekuasaan Allah tetap mengatur apapun yang mereka lakukan. Ini makna umum dari ma'iyatullah. Inilah yang dimaksud wa huwa ma'ahum aina makan. Allah menyertai seluruh makhluk dimanapun makhluk itu berada. Orang kafir, jin-jin jahat, setan-setan durhaka, binatang-binatang disertai oleh Allah dengan makna diawasi, dikuasai, dilihat dan seterusnya. Kedua, dengan makna khusus. Ini kepada orang-orang khusus. Allah menyertai orang bertakwa, orang sabar, orang yang berbuat kebaikan, disertai oleh Allah. Apa maknanya? Ini maknanya khusus. Bukan sekedar diawasi, bukan sekedar dilihat, disaksikan, dikuasai, tapi makna ma'iyatullah adalah Allah selalu menolongnya, melindunginya, menjaganya, menuntunnya, membimbingnya, dan makna-makna baik yang lainnya. Innallaha ma'as sabirin diartikan Allah menolong orang-orang yang sabar. Allah menguatkan orang-orang yang sabar. Allah memantapkan orang-orang yang sabar. Dan ini ma'iyatullah yang khasah seperti tidak Allah berikan kepada orang kafir. Orang kafir disertai oleh Allah, ya disertai. Tapi makna disertainya diawasi, dilihat, disaksikan. Tapi tidak ditolong. Tapi tidak dikuatkan, tidak dijaga, tidak dibimbing, tidak dituntun. Itu khusus untuk orang-orang yang mukmin. Jadi tidak ada kontradiksi antara ayat yang menyatakan Allah menyertai makhluk dengan Allah istiwa di atas arsy. Enggak. Dua-duanya selaras, didudukan pada maknanya masing-masing tanpa harus dipertentangkan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Inilah penjelasan para sahabat, para ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, termasuk imam-imam madhab yang 4 tentang keberadaan Allah di atas arsy sebagai bagian dari penjelasan salah satu sifat Allah dan nama Allah Al-Ali. Allah Maha Tinggi, termasuk tinggi dalam hal zat. Ya. Cukup ya penjelasan kita di sore hari ini, cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan di hari Jumat yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab, dan kepada Al-Akh Abu Luqman Al-Fadil di studio radio Cilengsi, Raja Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari pembahasan kita di sore hari ini. Allah Subhanahu Maha Tinggi. Saudaraku seiman dan sakidah, kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat melayangkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 081 989 6543
atau melalui line telepon di nomor 0218236543. Baiklah, untuk yang berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Asep di Garut. Baik, silakan Bapak Asep. Mau bertanya ini, sekarang tuh merebak banyak sekali di masjid-masjid mengadakan acara nisfu Sa'ban. Itu apa ada contohnya Pak Ustaz cara begitu? Baik. Iya. Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz. Pak Asep di Garut ya. Barakallahu fiik. Nisfu Sya'ban artinya pertengahan Sya'ban. Sekarang ya. Lalu ada ritual. Dengan keyakinan bahwa ini malam adalah malam ditutupnya catatan amal. Karena itulah ada ritual untuk itu. Apakah ritual ini perkara agama atau perkara budaya, adat, kebiasaan? Tentu saja perkara agama. Kedua, ini menyangkut perkara gaib atau bukan? Gaib karena menyangkut catatan amal manusia yang kita tidak tahu. Katanya ditutup kemudian distorkan dan ingin catatan amal kita ditutup dengan ritual tertentu yang merupakan ibadah. Jadi jelas ini perkara gaib dan perkara agama. Ya bisa dikatakan ini budaya, ini adat. Boleh adat budaya yang sudah dianggap sebagai ritual agama. Perkara gaib wajib diyakini melalui dalil Quran atau hadis yang sahih. Dan tidak ada hadis yang sahih tentang hal ini, apalagi ayat. Kedua, adanya ritual juga tidak didasarkan kepada hadis yang sahih. Berdasarkan hal inilah Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Lataiful Ma'arif. Lataiful Ma'arif itu kitab yang menjelaskan ritual agama setiap bulan dari bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah yang sering dilakukan oleh manusia. Nah, termasuk nisfu Sya'ban. Dinukil hadis-hadis yang sering dijadikan patokan oleh kaum muslimin, tak ada satupun yang sahih. Imma dhaif atau imma palsu. Dan perkara gaib plus ritual pengamalan agama tidak boleh didasarkan pada hadis palsu, pada hadis dhaif. Apalagi di setiap grup termasuk saya juga dapat kiriman tentang permohonan maaf pada bulan nisfu Sya'ban ya, minta maaf gitu. Konon itu hadis itu palsu. Menyebarkannya sama dengan berdusta atas nama Nabi SAW. Mau isinya baik atau buruk, mau isinya benar atau salah, kalau itu bukan ucapan Nabi, tidak boleh diaku-aku sebagai ucapan Nabi. Nabi menyatakan siapa orang yang berdosa mengkadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang berdusta atas namaku, berdusta atas nama Nabi itu menyebarkan hadis palsu melalui media sosial. Hendaklah dia siap-siap menempati tempat di dalam neraka, waliyadzubillah.
Orang yang menyebarkannya merasa ibadah, merasa meyakini dapat pahala, padahal itu berdusta atas nama Rasul SAW. Tidak boleh. Jangankan atas nama Rasul, di alam dunia, dalam kehidupan bersosial, berpolitik, kita berbicara atas nama pejabat. Presiden mengatakan begini, padahal enggak. Diyakini oleh orang, dilaksanakan. Si orang itu bisa dipidana, Kejahatan itu. Mau benar, mau tidak isinya. Jangan ngomong mengatasnamakan orang biasa. Apalagi mengatasnamakan Nabi SAW. Oleh karena itu berkata Imam Ibn Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif, seluruh riwayat tentang ritual nisfu Sya'ban tidak didasarkan kepada hadis yang sahih. Oleh karena itulah maka lakukan amalan di bulan Sya'ban seperti yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, yaitu tidak melakukan ibadah-ibadah khusus apapun. Adapun ibadah-ibadah yang umum, malamnya tahajud, siangnya saum Senin atau ayamul bid saum, baca Al-Quran sehari minimal sajuz, itu mah umum, baik di Sya'ban atau di bulan lain, baik di pertengahan Sya'ban, di awal, di akhir, umum, boleh-boleh saja, bagus-bagus saja. Tapi mengkhususkan ibadah di pertengahan Sya'ban dengan keyakinan ini sunnah, dengan keyakinan ini penutup catatan amal, maka kita tidak boleh meyakini hal itu. Wallahu a'lam. Silakan lagi Abu Luqman. Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Andre di Bekasi. Perkenalkan Ustaz dan ingin bertanya, di dalam Al-Quran terdapat nasikh dan mansuh Ustaz. Apakah hal tersebut menandakan bahwa Al-Quran ada revisi Ustaz? Mohon penjelasannya. Taib, barakallahu fiik. Iya, tidak diragukan lagi dalam Al-Quran ada nasikh mansukh. Nasikh artinya yang menghapus, mansukh artinya yang dihapus. Dan ini dinyatakan oleh Al-Quran. Ma nansakh min ayatin aw nunsikha na'ti bi khairi minha aw mithlaha. Tidak ada satupun ayat yang kami hapus kecuali kami datangkan ayat pengganti yang lebih baik atau yang semisal itu. Nasikh mansuh itu ada bermacam-macam. Ada yang dimansuh lafadznya, tapi hukumnya tetap diberlakukan. Contohnya hukum rajam bagi para pezina. Dulu ada ayat tentang asy-syaikhatu wasy-syaikhan, asy-syaikhu wasy-syaikhatu wasy-syaikhu, wanita-wanita syekh yang sudah menikah dengan laki-laki yang sudah menikah kemudian berzina, farjimu, rajamlah kedua-duanya. Dulu ada ayat itu lafadznya, tapi kemudian lafadznya dimansuh, tapi hukumnya masih diberlakukan. Sampai sekarang berlaku hukum rajam bagi para pezina yang pernah memiliki atau yang pernah menikah, baik masih ataupun sudah tidak, tapi pernah. Ada lagi yang dihapus hukumnya tapi lafadznya masih. Timbul pertanyaan, apakah itu dianggap revisi? Kalau yang dimaksud revisi itu adalah mengoreksi kesalahan, maka tidak. Bukan mengoreksi kesalahan. Tidak pernah ada ayat Allah yang salah. Tapi itu
diberlakukan dengan pemberlakuan yang pas di masa dan keadaan yang tepat. Bukan salah, kemudian dikoreksi, tidak. Saat itu tepat. Saat itu pas. Atas hikmah Allah, ketika ada alternatif lain, maka ini dicabut, diganti dengan yang semisal atau yang lebih baik. Kalau istilah revisi, ada kesan sebelumnya adalah salah. Ya, sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Seluruh isi kitab sebelumnya mansukh, dihapus oleh Al-Quran. Timbul pertanyaan, apakah kitab-kitab dahulu itu salah? Apakah Quran sekarang ini revisi dari kitab-kitab sebelumnya? Bukan. Kitab-kitab dahulu tidak salah, benar. Tapi diberlakukan pada kondisi, situasi, zaman yang pas untuk saat itu. Untuk sekarang tidak pas lagi. Untuk sekarang tidak tepat lagi. Maka dicabut, diganti dengan yang baru, yang semisal atau yang lebih baik. Maka tidak dikatakan bahwa Quran revisi bagi Zabur, Taurat, dan Injil. Bukan. Kalau revisi, oh dulu berarti salah tuh. Makanya diperbaiki sekarang. Enggak. Istilahnya bukan revisi, karena revisi mengandung makna bahwa yang dahulu adalah keliru dan salah, yang benarnya ini. Enggak ada yang keliru dari wahyu Allah, tidak ada yang salah dari wahyu Allah. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon, kami persilahkan. Pertanyaannya Ustaz terkait dengan ayat bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi. Bolehkah Ustaz dengan berdalilkan ayat ini manusia menunjukkan bisa menguasai jin, bahkan menyuruh jin untuk melakukan sesuatu Ustaz, dan tidak mengatakan bahwa ini sesuatu yang bisa terus menerus, namun hanya sebagai pembuktian? Apakah yang seperti ini dapat dibenarkan Ustaz, dan apakah termasuk syirik? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Pak Asep di Tangerang. Manusia khalifah di muka bumi. Wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat ketika kami berkata kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Siapa khalifah itu teh? Adam, manusia. Jadi dari sini kita tahu kita khalifah. Selain manusia, bisa kita kuasai jin, binatang gitu ya. Kalau binatang ya bisa kita kuasai, karena real, nyata, walaupun mereka lebih kuat dari kita. Gajah segede itu bisa ditumpahkan sama kita, dia dikendalikan. Singa bisa ditundukkan, bisa. Iya, karena real. Adapun jin. Jin real apa tidak? Real. Ada. Cuma gaib. Nggak kelihatan, nggak kedengaran, nggak tersentuh. Bisa dikuasai. Sering orang mengklaim menguasai bangsa jin. Disuruh ini, disuruh itu. Apakah yakin dia menguasai bangsa jin atau dipermainkan oleh bangsa jin? Apalagi karakter jin itu lebih parah daripada manusia. Manusia aja ada yang pura-pura nipu, dikuasai manut, padahal menohok dari belakang, padahal mau menjerumuskan. Di momen tertentu bisa khianat, kan begitu. Itu orang, apalagi bangsa jin, apalagi setan dari kalangan bangsa jin yang memang ingin menyesatkan akidah kita manusia. Akhirnya apa? Akhirnya mencoba menipu
dengan mengesankan mereka tunduk ke kita. Padahal kita yang dipermainkan. Itulah yang terjadi pada para dukun, para tukang sihir dan yang sejenisnya. Mungkin mereka, di kalangan mereka ada yang merasa mereka pengawal saya, mereka dikuasai oleh saya, disuruh ini, disuruh itu. Padahal sebenarnya dialah yang dipermainkan dan disesatkan. Berdasarkan hal itulah maka tidak boleh kita menunjukkan bahwa kita menguasai bangsa jin nih, dipanggil datang, nyuruh ke seorang, disuruh ini, disuruh itu. Kita merasa kita berkuasa. Padahal ditipu. Padahal dijebak. Mereka cuma acting, pretending. Mereka cuma pura-pura. Padahal mereka memberikan syarat. Boleh, saya tunduk, saya akan patuhi perintah asalnya ini bisa perbuatan syirik, kufur, minimalnya bid'ah atau maksiat. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ketika ditanya apakah dukun dan tukang sihir ini murtad dari Islam, kufur, kata beliau, aku akan bertanya, arini sihrak, perlihatkan kepadaku praktek sihirmu. Perlihatkan dulu cara. Kalau di dalam praktek sihirnya tersebut ada unsur yang menyebabkan dia kufur, syirik, murtad, ya. Tukang sihir dan dukun itu bisa dianggap murtad dan kufur atau syirik. Seperti contoh meminta, berdoa dengan menisyarat, menyembelih untuk jin, atau mensyaratkan kata jin masukkan mushaf ini ke dalam lubang WC. Ya itu bisa kufur. Tapi kalau umpamanya tidak ada ritual yang membuat syirik, murtad dan kufur, hanya bid'ah atau maksiat, seperti dengan tipuan, dengan alat tertentu, kalau sulap dengan kecepatan tangan atau dengan alat-alat sulap yang mengesankan real padahal tipuan, itu berdusta, membohongi orang, maksiat jatuhnya dan tidak kufur, tidak syirik. Nah, umumnya dukun dan tukang sihir, kalau ritual praktek perdukunnya ada unsur syirik, kufur atau menyebabkan mereka murtad, mereka tertipu oleh bangsa jin yang menurut mereka dikuasai, diperintah, padahal mereka mempermainkan sehingga masuk ke dalam perangkap yang menyebabkan mereka murtad, syirik ataupun kufur. Jadi tetap tidak boleh. Dari mana kita tahu jin itu ngomongnya benar? Enggak, mereka pendusta, ya. Nabi SAW menyatakan ketika Abu Hurairah nunggu Baitul Mal, ada yang nyuri malam-malam, ditangkap sampai 3 kali gitu kan. Setelah ketiga kali mau dibawa ke Nabi SAW, dia minta dilepaskan dengan imbalan dikasih ilmu. Dilepas. Apa ilmunya? Kalau kamu diganggu setan, baca ayat kursi. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya dia ini pendusta. Tapi dalam hal ini dia berkata benar. Karakter aslinya dia pendusta, bangsa jin itu. Suka nipu. Abu Hurairah ketipu sampai 2 kalinya. Tangkap, dibawa ke Nabi. Oh jangan, saya miskin, saya fakir, anak istri saya kelaparan kan gitu ya. Kasihan, dilepas. Ketipu dia. Selevel sahabat. Iman dan ilmunya nggak perlu diragukan. Apalagi orang biasa ya. Jadi jangan merasa menguasai jin ataupun setan, padahal sebenarnya dia yang tertipu dan terjebak oleh setan. Wallahu a'lam. Silakan terakhir ya, Adiar. Baik, jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Dan berikutnya pertanyaan dari Ibu Mustikah di Malang, Ustadz. Ingin bertanya terkait bagaimana menjawab azan subuh, Ustadz.
terutama ketika menjawab as-sholatu khairu minan naum. Mohon penjelasannya Ustaz. Iya, kalau kita mendengar ada taswib. Taswib itu ucapan as-sholatu khairu minan naum. Baik di azan subuh seperti di Mekah dan di Madinah dan di banyak masjid di Indonesia, di Bandung yang dilakukan oleh masjid-masjid Ahlus Sunnah, ataupun di azan awal. Ikhtilaf dalam masalah ini para ulama ya. Di kalangan ulama Ahlus Sunnah ikhtilaf. Kapan taswib dikumandangkan? Apa di adzan awal jam 3 atau di azan subuh? Kita nggak masuk ke ranah itunya. Kalau ada yang di adzan subuh as-sholatu khairu minan naum, bagus. Kalau ada di adzan awal as-sholatu khairu minan naum, jempol. Tapi kita yang dengarnya harus jawab. Karena perintah Nabi alaihi salatu wasallam. Bagaimana jawabannya? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama menjawab dengan jawaban yang sama berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Kalau kamu mendengar azan, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita juga baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah, kita jawab asyhadu alla ilaha. Kecuali hayya 'alatain. Hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah jawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Hanya itu keterangan dalam hadis. Dari sini ulama ikhtilaf tentang taswib. Pertama ada yang berpendapat jawab dengan as-salatu khairu minan naum. Berdasarkan faqulu mithla ma yaqulul muadzin illa fi hayalatain. Lakukan atau jawab seperti yang dikatakan muadzin kecuali dua hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Dan as-salatu khairu minan naum bukan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, maka jawab seperti kalimat yang diucapkan oleh muadzin. As-salatu khairu minan naum. Ini pendapat yang pertama dan ini pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua ini dipegang salah satunya oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Dinukil juga oleh Syekh Al-Basal dalam kitab Syarah Bulughul Maram ketika membahas masalah ini, bahwa as-salatu khairu minan naum dikiaskan kepada hayalatain. Sama dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sehingga jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Ini dua ikhtilaf. Adapun jawaban yang banyak dibaca oleh kaum muslimin, shaddaqta wa bararta wa ana 'ala dzalika minasyahidin, la aslalahu. Ini tidak ada asalnya. Tidak ada hadisnya, tidak ada ucapan para sahabat, tidak ada ucapan para ulama. Hanya mimpi seorang sufi, dalam mimpinya diajari oleh Nabi, kalau kamu mendengar tasbih baca shadaqta wa bararta wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Ya boleh berdasarkan mimpi. Para pemimpi itu halu. Mimpi didatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berbicara kepadanya. Bahasa anak muda sekarang halunya. Tahu halu? Tukang nutuan itu. Lawan dari jublek. Dari halusinasi itu teh ya. Ngayal. Jangan percaya. Ustaz sekali berapapun kalau ngaku Nabi datang tuh ngomong ketika nyetir, ketika mau, jangan percaya. Ngayal itu. Ingin dianggap hebat. Nabi datang setiap hari. Jangan. Ya. Jadi jawaban atas as-salatu khairu minan naum dua.
Pertama bisa lafaz yang sama as-salatu khairum minan naum berdasarkan ayat hadis faqulu misla ma yaqulul muadzin. Yang kedua dikiaskan dengan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, yaitu la haula wala quwata illa billah. Adapun shadaqta wa barata wa ana ala dzalika minasyahidin, ini tidak ada asal sama sekali ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita akan teruskan kajian kitab ini di Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.